Halo semuanya, kembali lagi di channel Horror Plamo. Masih bersama saya Sulis dan ini adalah review GAU R37 RG1/14 God Fighter. Merupakan kit RG pertama yang saya review di channel ini, namun bukan dari brand Bandai. Tentu saja kit bootleg ini merupakan produk KW dari versi Bandai, yaitu RG God Gundam. Kit ini saya dapatkan di Tokopedia dengan harga Rp188.000 dari toko yang bernama Chaos Hero. Di dalam boxnya sendiri terdapat 3 buah kantong plastik yang berisi 12 runner, 1 lembar stiker dan dekal, serta buku petunjuk rakit atau buku manual. Karena merupakan kit bootleg dari produk Bandai, tentu saja kit ini memiliki bentuk yang keren dengan detail-detail yang bagus. Untuk proses rakitnya sendiri cukup mudah, meskipun beberapa part harus diakali, serta beberapa bagian ada yang snap fitnya kurang rapat. Misalnya di bagian kepalanya ini yang cukup terlihat, lalu penutup Vulcan Gun bagian bahu juga berunggah, kedua jari birunya ini perlu dilem, serta bagian ball joint tangannya ini juga perlu dikikis. Jika dilihat secara 360 derajat, kit ini memang terlihat cukup keren dan ganteng dari sudut pandang manapun. Karena berasal dari series Mobile G-Fighter, tentu saja Gundam yang satu ini memiliki kesan seperti martial artist dengan siluet yang keren. Kit ini memiliki kombinasi warna biru, merah, putih, kuning, abu-abu, serta abu-abu gelap yang menurut saya bagus. Dengan separasi warna yang cukup akurat meskipun masih membutuhkan stiker dan dekal. Untuk stiker dan dekalnya kurang lebih seperti ini, hanya stiker bagian mata saja yang saya pasang. Kit ini memiliki tinggi sekitar 13 cm sampai bagian kepalanya, dan berikut ini adalah perbandingan dengan HG RX782 Gundam serta Entry Grade No Gundam. Di sini terlihat bahwa RG God Fighter ini memang memiliki detail yang bagus, tingginya kurang lebih sama seperti RX782 Gundam, dan tentu saja lebih pendek dari No Gundam. Untuk aksesoris dan senjatanya, yang pertama adalah Core Lander, memiliki bentuk pesawat yang cukup keren dengan detail yang lumayan bagus, serta memiliki kombinasi warna merah, putih, dan biru. Bagian sayapnya bisa diangkat seperti ini, tentu saja yang satunya juga bisa. Serta masing-masing sayapnya ini bisa direntangkan kurang lebih seperti ini. Serta bagian ini bisa ditekuk, bisa dipasangkan di bagian punggungnya, dan berikut ini adalah contoh pose dari God Fighter. Kemudian yang selanjutnya adalah tangan alternatif. Yang pertama sepasang tangan terbuka berwarna orange, memiliki detail yang bagus. Kemudian ada tangan kanan dengan jari seperti ini. Lalu yang ketiga ada sepasang tangan terbuka namun berwarna abu-abu gelap seperti ini. Yang keempat ada sepasang tangan menggenggam berwarna abu-abu gelap. Serta yang terakhir ada sepasang tangan seperti ini, yang mana bagian pergelangannya bisa ditekuk. Dan berikut ini adalah pose dari God Fighter dengan salah satu tangan alternatif. Yang selanjutnya adalah beam saber, tersimpan di kedua side skirtnya seperti ini, yang mana cara mengambilnya tinggal didorong ke belakang. Memiliki ukuran yang cukup panjang dengan detail yang cukup bagus, dan memiliki lubang bulat yang disertai dengan beam effect-nya. Cara menggenggamnya seperti ini, dan berikut ini adalah pose dari God Fighter menggunakan beam saber. Kemudian ada God Field Dash Effect, merupakan efek berbentuk cincin yang terdiri dari 3 bagian dengan warna gradasi kuning, orange, dan merah. Bisa dibongkar dengan cara ditekuk seperti ini. Dipasangkan di bagian backpacknya, dan berikut ini adalah pose dari God Fighter dengan God Field Dash Effect. Dan yang terakhir adalah action piece, memiliki bentuk yang menyerupai salah satu action piece dari Bandai, yang mana cara menggunakannya kurang lebih seperti ini. Untuk artikulasinya, kepalanya bisa menunduk, menengadah, lalu mengangguk-angguk, bisa maju mundur, bisa miring ke kiri dan ke kanan, serta bisa diputar 360 derajat seperti ini. Tangannya bisa diangkat sejauh ini, cukup bagus. Armor bahunya bisa dibuka tutup, dan bagian atasnya juga bisa dibuka. Bahunya bisa maju mundur, digerakkan cukup bebas, serta bisa diputar 360 derajat seperti ini. Lengan atas bisa diputar 360 derajat, siku bisa ditekuk lebih dari 90 derajat, lengan atas bisa diputar sedikit, serta pergelangan tangan bisa ditekuk sedikit juga. Kuku kuning bisa direntangkan, begitu juga dengan kuku yang biru. Serta pergelangan tangannya bisa diputar 360 derajat. Bagian dadanya bisa dibungkukan ke depan dan ke belakang, miring ke kanan dan ke kiri juga bisa. Bagian penutup Vulcan Gun bisa dibuka, serta bagian dada seharusnya juga bisa dibuka. Namun sayangnya untuk kit ini cukup susah. Bagian front skirtnya bisa di
diangkat hingga mentok, side skirt bisa diputar sedikit, sedangkan back skirtnya bisa digerakkan seperti ini. Terlihat side skirtnya menyatu dengan back skirt. Kakinya bisa maju ke depan cukup bagus, lalu ke belakang juga bagus, serta ke samping kurang lebih seperti ini. Bagian selangkangannya bisa naik turun, bahannya bisa diputar namun tidak bisa 360 derajat, dan lututnya bisa ditekuk hampir rapat. Lalu untuk pergelangan kakinya bisa maju mundur dan diputar ke samping sedikit. Telapak kaki depan bisa ditekuk serta diputar sedikit, bagian tumitnya juga bisa diputar sedikit, sedangkan armor pergelangan kakinya bisa digerakkan seperti ini. Dengan harga Rp188.000, sebenarnya kit bootleg yang satu ini cukup worth it untuk dibeli. Karena kit ini memiliki detail yang bagus, artikulasinya juga bagus, sehingga kit ini cukup fleksibel untuk pose-pose yang ekstrim. Namun sayangnya, untuk proses rakitnya sendiri harus ekstra kerja lagi, karena ada part-part yang perlu diakali, entah itu perlu dikikis atau perlu dilem. Dan sayangnya lagi, snap fit untuk beberapa bagian juga kurang rapat. Meskipun memiliki cukup banyak aksesoris, tapi untuk senjatanya sendiri bisa dibilang hanya beam saber saja. Jika kalian menemukan kit ini dengan harga Rp180.000 atau di bawahnya, mungkin saya akan merekomendasikannya untuk dikoleksi. Tapi kalau harganya lebih dari Rp200.000, kalian lewatkan saja kit yang satu ini. Namun keputusan tetap akan saya kembalikan ke kalian, apakah mau mengkoleksinya atau tidak. Dan untuk reviewnya kurang lebih seperti itu saja. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Kita akan ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye!